Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hamdan yaliku bijalali wal azimi sultani. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wassalamu wa alaihi wa ala sahbihi wa man sa'ala majhi ila yaumiddin. Perkenalkan, nama saya Kania Zeta Zarifah. Saya dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Saya dari kelas MJ24A. Dalam surat An-Nisa ayat 58, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amati ila ahliha wa idza haqamatum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Innallaha bi'imma ya'izukum bih. Innallaha kana sami'an basira. Yang artinya, sungguh Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Dan sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat. Ayat tersebut merupakan salah satu penggalan ayat mengenai amanah, yaitu amanah merupakan salah satu sifat dari sifat Nabi Muhammad SAW. Amanah juga sangat berperan penting dalam manajemen, yaitu dalam pengelolaan manajemen sangat diperlukan suatu keamanahan untuk menjalankan suatu organisasi atau sebagai perusahaan itu sendiri. Sifat amanah bukan hanya dimiliki oleh Rasulullah SAW, tetapi sahabatnya yaitu bernama Abu Ubaidah bin Jarrah al-Quraisy al-Fihri al-Makki. Dalam kisahnya, Abu Ubaidah adalah seorang pengelola Baitul Mal. Baitul Mal adalah pengelolaan di suatu desa yang berfokus pada pengelolaan keuangan itu sendiri. Menjadi pengelola Baitul Mal itu sangatlah tidak mudah karena harus menjaga kepercayaan dari masyarakat, dari orang-orang yang ada di desa itu. Dan Abu Ubaidah bin Jarrah adalah salah satu sahabat Nabi yang sudah dijamin akan masuk surga. Kenapa? Karena beliau pernah dipilih untuk menjadi pemimpin perang dalam dengan pasukan yang sangat banyak, yaitu sekitar 300 pasukan. Setelah beliau memimpin banyak perang, tibalah beliau ke dalam satu perang yang mengharuskan beliau melawan dengan ayah kandungnya sendiri. Karena Abu Ubaidah ini adalah seorang muslim yang pindah atas ajakan Abu Bakar. Beliau dulunya adalah kafir Quraisy, diajak Abu Bakar untuk masuk Islam dan beliau menyetujuinya. Perang melawan ayahnya sendiri tidaklah mudah. Beliau terus-menerus menghindar dari serangan ayahnya karena beliau tidak sanggup untuk melawan ayahnya sendiri. Tetapi pertarungan tidak bisa dihindarkan hingga akhirnya beliau melawan ayahnya sendiri dan umat Islam mendapatkan kemenangan, yaitu beliau menang dengan melawan ayahnya sendiri. Tentu kisah itu sangat-sangat membekas karena bagaimana mungkin kita bisa melawan ayah kita sendiri saat
Mungkin kita bisa tidak melawannya, tetapi karena beliau diamanahkan menjadi pemimpin perang, beliau harus melawan pemimpinnya, yaitu sebagai ayahnya sendiri. Dan itu salah satu adalah bentuk amanah yang paling susah, karena itu berperang dengan diri kita sendiri sebenarnya. Dalam salah satu hadis yang disebut kisah yang diriwayatkan, Rasulullah itu pernah ditanya oleh para sahabat, siapakah orang-orang yang kau cintai? Yaitu Allah menjawab yang pertama Aisyah, yang kedua Abu Bakar, dan yang berikutnya itu adalah Abu Ubaidah bin Al-Jar, yaitu seorang pemimpin perang dan pengelola Baitul Mal yang sangat-sangat menjaga keamanan dan kepercayaan Nabi. Makanya Nabi Muhammad SAW sangat-sangat percaya pada beliau. Kesimpulannya, dalam dari kisah tersebut dapat dilihat bahwa menjaga keamanan itu adalah hal-hal yang tidak mudah. Tapi Abu Ubaidah sendiri membuktikan itu kepada Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad sangat-sangat percaya kepada beliau. Dan begitu begitu juga dalam manajemen. Manajemen itu menjaga kepercayaan dalam suatu perusahaan atau organisasi adalah tidak mudah, karena kita punya amanat yang harus kita jaga dan bagaimana kita menjalankannya itu. Dengan segala macam cobaan dalam menjalankannya itu melalui proses-proses, pasti ada proses-proses yang dimana kita harus merelakan beberapa hal yang bertujuan untuk menjaga amanat itu sendiri. Allahumma ighfir lana wa liwalidayya warhamhum kama rabbayani shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal ahya'i minkum wal anwal innaka sami'un qaribun mujibun da'wah ya qadiyal hajat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.